Oke, what's up guys? Jadi kita mau bahas timnas ya. Ini ada 26 pemain yang udah dipanggil. Itu kiper Martin Paes walaupun Sudah bisa tampil ya. iya, tapi sepertinya belum bisa didaftarkan ketika melawan Arab Saudi. Jadi mungkin ketika home lawan Australia akan bermain. Oh, masalah administrasi berarti? Iya, karena kemarin kan hasilnya Martin Paes itu baru bisa keluar setelah pemain sudah didaftarkan untuk laga lawan Arab Saudi, katanya seperti Oh, tapi ini cuma untuk laga untuk Arab Saudi iya. ya. Berarti kalau untuk next pertandingannya bisa. Ini jadwalnya berarti melawan Arab Saudi dulu home. Ya, tanggal 6 balik ke Indonesia berarti untuk lawan Australia. Away, Arab Saudi baru home Indonesia. Sama Australia. Kalau untuk yang ke Cina itu setelah Cina. Qatar ya? Bahrain apa Qatar sih kita? Bahrain yang Cina itu next lagi ya berarti. Bulan depannya. Oh. Jadi untuk kiper ini ada bawa 4, jadi Martin Paes, Hernando, Adi Satrio, Nadeo. Jadi mungkin yang akan bermain Hernando ya. Hernando mungkin, tapi Adi Satrio dan Nadeo juga lumayan kan di Liga 1 ya. Iya, terutama Nadeo ya. Karena membela Borneo lagi bagus kan. Iya. Kalau Terus untuk back kita anggap formasinya mungkin ya 3-4-3 ya. Ya. Untuk tiganya Rizky Ridho pasti. Jesus. Jai. Satu lagi nih. Ferrari kah, Sandy Walsh kah? Mungkin bisa Ferrari ya. Atau mungkin juga Bisa Sandy Walsh dipasang di kanan. Di Ferrari center kan nanti kanan. kan yang wingnya kan berarti si Asnawi kan ya. Asnawi dan Verdong lah. Verdong Kiri ya, wingbacknya Iya, iya. Verdong dan Asnawi. Kayaknya gue mungkin Ferrari ya. Kalau menurut gue ya tiga di belakangnya ya. Kalau menurut gue sih lebih prefer Sandy Walsh dulu dicoba di babak pertama. Sebenarnya bisa juga Sandy Walsh juga bagus kan waktu Jadi beberapa bergantian lalu. dengan Asnawi. Asnawi tetap berada Tapi di kan posisi wingback. tapi gini, kalaupun menurut gue jarang ya dipasang ketika Asnawi sama Sandy Walsh bersamaan, karena mungkin Sandy Walsh dan Asnawi memiliki posisinya kecenderungan untuk attacking juga kan. Iya, Nah, iya. mungkin Ferrari dulu, nanti Asnawi menit 70 baru Sandy Walsh masuk. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau tengah Tiga berarti tengah 3-4-3 ya, berarti 2 di tengah lagi. Tom Haye pasti. Tom Haye yang Satunya isinya mungkin Nathan sih dibanding Ivar, karena Nathan bisa cakupan Iya, dia iya. bisa membantu serangan dan Iya, bertahan iya. sih. Mungkin bisa Nathan, tapi kalau Ivar nggak cedera Nggak ada. Mungkin balik lagi, mungkin kita kan nih ngelihat lawan kita siapa ya. Iya. Nah, kalau dari segi agresivitas mungkin Nathan. Tapi untuk menjaga kedalaman juga Ivar. Mungkin dari postur Ivar bisa membantu, apalagi nanti mungkin saat Arab Saudi dapat corner, karena Ivar memiliki tinggi yang lumayan juga untuk menghalau-halau bola-bola. Jadi kalau menurut gue mungkin Ivar dan Tom Haye ya. Mungkin Nathan nanti di babak kedua baru sama untuk menambah daya gedor serangan. Berarti depannya Marcelino nih. Marcelino Strike, dan Ragnar ya. Tapi ada juga nih kan Dimas Derajat dipanggil lagi. Kiri iya ya, berarti Atau Witan. Kayaknya Marcelino pasti starter deh. Nah, kalau ada Ragnar, posisi Marcelino di mana ya? Ya. Apakah biasa kan Marcelino kiri kan ya? Ya, kiri atau di attacking bisa juga. Tapi di untuk belakang kalau Ragnar kan waktu dulu melawan Vietnam kan pasti ngambil kiri kan? Atau kalau menurut gue sih Marcelino dipakai sebagai false nine, di kanannya Strike, di kirinya Ragnar. Bisa juga, itu bisa menjadi Witan sebagai super sub kan. Tapi kemungkinan untuk false nine sih iya, untuk menjaga kedalaman dulu. Jadi kan dia mungkin bergantian kan dengan strike kemungkinan posisinya. kan Sintayong kan menjalankan dan kita bermain di away, mungkin reaksi football kan. Oh iya. Jadi kan Jadi kita menjaga lebih kedalaman depth, dulu, lebih low defense. ya, untuk low defense, lalu kita mencoba untuk
ada kesempatan untuk Mengejar counter. Iya, iya. Terlebih kita punya di kiri ada Verdong juga, di kanan ada Kalau Asnawi. untuk striker berarti Dimas, Hoki Sananta. sama Sananta. Iya, iya. Karena masih belum ada kabar dari Oli Romeni juga ya, terus juga ya masih seperti biasa lah. Menurut gue ya false name deh. Kayaknya kita akan Marcelino menjaga ya? tetap memperbanyak Jadi kedalaman dia di lebih lini bisa turun ke tengah. bawah ya? Iya, lalu Atau mencari bergantian counter. dengan strike atau Nah, Ragnar ya. Witan pun kemungkinan bisa juga dipasang untuk counter kan. Witan punya kecepatan kan. Nah, jadi ya 3 di depan kalau menurut gue ya itu tadi seperti kata lo itu Marcelino, Strike Dan Ragnar. mungkin mereka untuk postur nggak terlalu tinggi, Tapi punya bukan speed. striker tapi mereka memiliki speed. Nah kita kan untuk untuk away ini kan mengejar nggak muluk-muluk, mungkin ngejar seri aja kan. Iya, Itu iya, udah iya. udah sangat bagus kan. Karena mengingat juga di Arab pasti panas Dan- suhu juga. Dan mereka pun kan ini nggak main-main lagi, pasti mereka juga pemain terbaiknya kan yang Iya, dikeluarkan karena ini udah memasuki mau final round kan. Iya, pasti juga untuk penentuan. Arab Saudi, Australia dan juga Jepang pasti pengen yang pasti lolos lah, 2 besar Iya, lah. kayak Jepang pun I think kayak sama yang kayak mereka, ya intinya mungkin tim-tim yang kemarin bermain di Piala Asia itu kan mungkin yang akan tampil. Iya, ada Jepang pun- Mitoma mungkin iya, bisa Jepang bermain, Mitoma, Kubo Kubo, juga. terus ya beberapa pemain-pemain yang bermain di Eropa kan pasti bakal, dan juga kan itu kan emang jadwal FIFA, resmi Iya. FIFA kan. Yang gue harapkan sih kita pertama kalaupun kalahnya gak banyak karena ini fase grup. Jadi poin menentukan, selisih gol menentukan. Martin Paes belum bisa ya. Sepertinya sih ya. Padahal menurut gue sangat dibutuhkan karena ini kan Arab Timur Tengah mainnya kan bermain kan pasti bola long atas. ball, Mereka crossing pasti memanfaatkan postur mereka, Crossing. crossing, sepak pojok, bola mati itu pasti mereka mencoba memanfaatkan kelemahan kita karena postur kita yang nggak merata ya tingginya. Iya, iya, iya. Dan juga semoga kita kalaupun kalah nggak terlalu banyak, kalau bisa menahan imbang bagus lagi, atau bisa curi poin dengan menang. Walaupun memang terkesan berat karena mainnya di kandang Arab Saudi. Yang realistis sih dengan kalau kita bermain bagus itu kita bisa menahan imbang. Kalau dari segi permainan, gue mungkin bisa mengimbangi bagaimana dari segi mungkin penyelesaian, Iya, pemanfaatan iya. peluang, karena itu yang kekurangan kita waktu kita di Piala Asia ketika melawan Australia, Sulit ketika melawan finishing Jepang. ya. Penyelesaiannya kita nggak bisa memanfaatkan, kan kita harus bisa memanfaatkan sekecil peluang ya. Iya, iya, Karena iya. kita sebagai tim yang dibilang underdog, kita yang tidak diunggulkan. Jadi peluangnya itu apapun yang didapat itu bisa, Sekecil kalau bisa mungkin harus menghasilkan jadi gol. gol ya, efektif lah. Efektif. intinya. Dan juga ya seperti Arab Saudi memang berbeda karakternya dengan Jepang. Arab Saudi lebih mereka tidak terlalu ngepres mungkin mainnya ya, tapi memanfaatkan postur ya, dan crossing itu Fisik, sih yang fisik, berbahaya. iya. Seperti kayak tipikal main Jordan juga mirip-mirip kan. Dan Arab Saudi juga dilatih Mancini ya. Iya, sekarang kan Mancini pelatih Arab Saudi yang pelatih berpengalaman, terutama di timnas, karena Mancini kan yang kemarin itu Iya. membawa Italia juara Euro kan waktu tahun 2020 kan. Kalau gue sendiri sih realistisnya semoga kita bisa curi poin 1 poin Iya, minimal. iya. Walaupun semoga saja kita bisa imbang lah, kalau menang itu adalah bonus. Iya. Memang karena masih panjang targetnya, dan semoga kita bisa curi poin lawan Australia. Karena gini, kalau Indonesia akan bermain baik dan rapi, gue gue percaya itu bisa. Tapi kan permasalahan balik lagi, Indonesia kadang-kadang dengan pemanfaatan peluang. Apakah mental Indonesia sudah teruji, mentalnya bagus di beberapa kejuaraan yang sebelumnya, kita bisa bangkit, kita daya juang kita, fisik kita sudah teruji, tapi kadang-kadang cuma itu aja sih, ketika pemanfaatan peluang kadang kita belum bisa memaksimalkan. Karena dari segi mental, kategori fisik, Indonesia itu udah ada di level yang di taraf internasional yang bagus untuk Asia. Sudah bisa bersaing lah. Iya. Memang permasalahan kita finishing sih. Finishing betul, dalam hal mencetak gol. Ya.
Tapi ada perbaikan yang bagus kan ketika kita bermain di Piala Usia U23 itu kan kemarin kan kita mencetak golnya jauh lebih banyak daripada yang Piala Asia Senior kan, dan isi pemain kita kan yang di Piala Asia U23 itu juga kan yang mayoritas yang tulang punggung di timnas sekarang. Dan gue sangat menyayangkan bahwa Elkan masih gak dipanggil, padahal kita butuh Elkan sebenarnya. Mengingat untuk saat ini kedalaman squad kedalaman back Elkan, tapi itu kan permasalahan internal dia dan mungkin STLD terkenal tegas dan komitmen ya. Semoga berikutnya akan masih diberi kesempatan ya. Sayang karena memang dia punya potensi lah. Mungkin ini bisa ditengahi oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI karena Elkan sendiri kan juga pemain muda masih kan, dan akan panjang kan? Akan panjang masih jalannya di timnas. Jadi masih back potensial untuk timnas senior di masa akan mendatang. Oke lah, segitu dulu video kali ini.